Mari kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Hana berbicara tentang kanak-kanak Yesus. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, cerita Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang dipersembahkan kepada Allah di dalam Bait Allah di Yerusalem. Orang Israel mempunyai tradisi untuk mempersembahkan anak laki-laki sulung kepada Allah. Di Bait Allah itu, orang tua Yesus berjumpa dengan Hana, seorang perempuan tua yang sangat saleh. Hana kemudian menubuatkan tentang Yesus sebagai pembebas bagi semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Yerusalem adalah ibu kota kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, pusat pemerintahan dan tempat Bait Allah. Bagi penginjil Lukas, nubuat Hana akan tergenapi dan penggenapan itu dimulai dari Yerusalem, karena di Yerusalem berkumpullah orang tua-tua dan ahli-ahli Taurat, kaum Herodian, orang-orang Farisi. Dalam bahasa Lukas, mereka itu adalah orang-orang yang degil hatinya. Merekalah yang kelak akan membunuh Yesus. Maka orang-orang di Yerusalem harus dibebaskan dari kedegilan hatinya agar menerima Yesus Sang Juru Selamat. Lukas kemudian memberikan jawaban untuk hal itu di dalam Kisah Para Rasul dengan menulis, waktu itu di Yerusalem dan orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa dibawa kolong langit. Dari Yerusalem setelah peristiwa Pentakosta, pewartaan ke seluruh dunia dimulia. Saudara-saudari yang terkasih, kita masih berada di dalam kegembiraan karena kelahiran Tuhan Yesus.
Namun dengan membaca Injil Lukas hari ini, kita disadarkan bahwa di balik kegembiraan itu ada nubuat tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus sendiri. Artinya di balik kegembiraan ada penderitaan yang senantiasa mengintip kita. Demikian juga penderitaan tidak juga memasung kita di dalam kedukaan, tetapi ada kegembiraan yang senantiasa mengawali hidup kita. Yerusalem hidup kita tidak selalu kelam dan tidak selalu gembira. Supaya Yerusalem kehidupan kita selalu gembira, mari kita mengikuti nasihat Rasul Yohanes dalam bacaan hari ini untuk mengalahkan godaan-godaan roh jahat dan harus mengalahkan nafsu egoisme dalam diri kita. Seorang pengikut Kristus tidak boleh tergoda oleh roh-roh jahat. Kita harus percaya akan Yesus yang telah lahir sebagai manusia untuk mengalahkan dosa manusia. Dengan kepercayaan itu, mereka dapat mengalahkan dunia. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus menjadi pemenang yang jaya agar Yerusalem hidup kita menjadi Yerusalem yang saleh seperti yang diharapkan oleh penginjil Lukas hari ini. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, dalam sakramenmu kami dipenuhi dengan Dikau. Semoga daya sakramen ini menggantikan kami, agar karuniamu sungguh-sungguh membuat kami semakin sanggup menerima anugerah-anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.